Jadi ini adalah satu topik yang mungkin ya memaksa banyak pemimpin, dan saya harap juga pemimpin Kristen untuk bisa berkolaborasi ya, Bapak Ibu, karena artificial intelligence ini sesuatu yang baru, relatively baru, dan tidak sama dengan technological advancements di masa lalu. Ya, ada perbedaannya nanti akan kita sama-sama pelajari. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya sempat mendengarkan perbincangan Bu Evi dengan salah satu peserta yang mengatakan sedang menyusun digital ethics mungkin ya atau panduan penggunaan teknologi. Nah, ini nanti kita bisa saling berbagi Pak karena kebetulan saya juga anggota dari tim AI yang ada di UK Petra dan diberi tugas Pak Rektor untuk menyusun gitu ya. Ya istilah gampangnya itu do and don'ts terkait AI untuk dunia pendidikan tinggi ya. Nanti kita bisa saling belajar ya Bapak Ibu. Sedikit latar belakang tentang apa yang saya lakukan di UK Petra. Ini selain menjadi anggota tim AI tadi, memang saya diberikan tugas eh, melayani sebagai dosen atau koordinator secara materi ya untuk mata kuliah kepemimpinan digital. Nah, sejak tahun 2020, jadi pada saat pandemi ya, Bu Evi, itu eh, dipaksa ya Bapak Ibu ya, mengajar melalui Zoom dan salah satu teknologi yang on the watch, jadi yang sedang terus diamati adalah tentu saja kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya. Nah, pendekatan saya simpel Bapak Ibu. Nanti saya akan paparkan dulu tentang AI ya, dengan segala perkembangannya. Saya harap tidak redundant, artinya Bapak Ibu mungkin bisa mendapatkan hal yang baru ya. Lalu kemudian kita refresh sama-sama untuk setiap kita, baik saya juga ya, apa hakikat dari Christian leadership atau kepemimpinan Kristen. Lalu kemudian bagaimana Christian leaders itu respons, ya, memberikan satu tanggapan eh, menjalankan Christian leadership-nya di era artificial intelligence. Ya, itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini data saja di awal supaya kita tidak punya interpretasi yang lain-lain. Bapak Ibu boleh memfoto, tidak ada masalah, tapi sebagaimana nanti kesepakatan dengan Bu Evi, setelah selesai slide akan dibagikan secara utuh ya. Jadi kalau didefinisikan ya mesin alat yang mampu meniru fungsi kognitif manusia, gitu ya. Itulah AI. Ya. Dia bisa belajar, dia bisa bernalar, dan tentu saja dia problem solve, gitu ya, memecahkan masalah. Apakah baru saja? Tidak ya, Bapak Ibu. Konsep dasarnya itu sudah sempat dinyatakan di dalam sebuah konferensi teknologi di Dartmouth di Amerika ya, tahun 1956. Jadi sudah cukup lama eh, memikirkan bagaimana komputer itu bisa secara otomatis bekerja tanpa intervensi dari manusia. Ya, Bapak Ibu, AI itu sesuatu yang sudah ada di sekitar kita. Cuman mungkin versi yang ada di sekitar kita itu bukan versi yang seperti sekarang ya. Saya kasih contoh sederhana ya Bapak Ibu. Kalau kita kebetulan masuk ke dalam kamar kecil di sebuah mall gitu ya. Lalu tidak ada lagi pemutar untuk kerannya, tapi ada sensor ya. Biasanya kita menjulurkan tangan kita, lalu keluarlah air gitu ya. Demikian juga dengan deterjen. Itu bentuk sederhana dari artificial intelligence. Kenapa saya katakan masih tidak pintar? Karena kalau ada anak kecil yang nggak ngerti begitu, dia menyodorkan handphonenya juga akan tersiram air gitu ya. Tapi kalau AI dia akan tidak mau karena ini di luar fungsinya begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari otomatisasi gitu ya, dikaitkan dengan sensor tentu saja. Nah,
McCarthy sebagai salah satu peserta dari Dartmouth Conference itu seringkali disebut sebagai orang yang menulis untuk pertama kali kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, nah dia menegaskan bahwa mesin ini bukan hanya meniru, tetapi juga bisa berperilaku cerdas gitu ya di dalam berbagai konteks. Nah, kalau sudah ada kata berbagai konteks, berarti kejadian seperti tadi tidak terjadi ya. Jadi anak kecil menyodorkan handphone itu dia akan bisa eh, stop, tidak berfungsi gitu ya, karena konteksnya berubah dia karena cerdas dia tahu ini nggak boleh disiram begitu. Ya, ini sederhananya seperti itu. Jadi kata yang dikatakan di sini ya yang dipakai yaitu berbagai konteks itu mengindikasikan bahwa alat ini bisa beradaptasi, Bapak Ibu. Ya, alat ini bisa menyesuaikan diri dengan environment yang ada di sekitarnya. Ya, jadi singkat katanya AI itu alat mesin diciptakan oleh manusia mampu meniru kecerdasan atau fungsi kognitif manusia. Ya, intinya di situ. Nah, cuman di dalam perkembangannya ada hal-hal yang sifatnya itu perlu kita pertanyakan secara alkitabiah. Gitu ya, nanti kita akan lihat hal-hal apa saja itu gitu. Nah, tentu saja tadi sudah sempat ya di dialogkan saya mendengar dialog Bu Evi dengan Bapak Ibu sekalian. Memang ada yang sudah menggunakan ya dengan berbagai macam aplikasinya. Nah, saya juga perkenalkan ya Bapak Ibu tokoh-tokoh di dunia yang dianggap sebagai frontrunners ya, orang-orang yang meneliti, bergaul akrab, termasuk mereka-mereka yang sudah mengaplikasikan dengan sangat luas ya, seperti Lee Kai-fu atau Kai-fu Lee ya. Ini saya sengaja keluarkan dua gambar. Satu adalah one of the best-selling books tentang AI yang terbit tahun 2018. Lalu di bawahnya itu screenshot ketika dia diwawancara, how is AI being developed, ya sudah berkembang sampai sejauh mana di tahun 2024 dan ada perkembangannya ya Bapak Ibu. Jadi jelas dia mengubah setiap industri, ya. Dia berani mengatakan daya revolusinya AI itu bisa seperti listrik. Jadi kita memang susah membayangkan ya Bapak Ibu zaman tanpa listrik. Ya, sekarang kita lebih terngiang-ngiang zaman tanpa WiFi ya, Bu Evi ya. Tapi long before that, Bapak Ibu, ada masa kita itu tidak pakai listrik. Tapi lihat ya tadi ya, salah satu doanya Bu Evi ya, listrik ini jangan sampai ada masalah ya. Solo, Surabaya, dan sekitarnya ini. Nah, dia mau mengapa dia menggunakan kata AI is like an electricity itu mau mengatakan seberapa pentingnya AI di masa yang akan datang gitu. Ya, bahkan sekarang sudah mulai sangat terasa ya. Dia bisa mengoptimalkan logistik karena dari sesuatu yang rutin dikerjakan manusia bisa dikerjakan oleh si AI gitu. Terus kemudian jelas mengotomasi pekerjaan ya. Nah, ini banyak hamba Tuhan. Semoga yang saya katakan bukan hal yang baru dan tidak menggoda ya Bu Evi, yaitu bisa membantu kita bikin outline khotbah, Bapak Ibu. Ya, bisa minta dia menjadi John Calvin lalu menuliskan gitu ya. Kalau saya mau khotbah dari Matius 5 ayat atau Matius 6 ayat 19 sampai 34 gitu. Berikan saya poin-poin penting dan tolong gayanya seperti John Calvin itu bisa, ya. Terus kemudian customer service jelas bahkan lebih jitu karena datanya sudah dipasok sebelumnya. Ya, di dalam dunia yang saya geluti, yang saya percaya adalah karena panggilan Tuhan, sudah sering ya dikatakan bahwa mahasiswa itu akan punya personalized program karena AI bisa memberikan saran yang lumayan jitu. Ya. Jadi seorang mahasiswa sekarang kalau masuk ke dalam sebuah kampus, pertanyaan pertama biasanya adalah kamu beraspirasi menjadi apa di masa yang akan datang gitu. Nah, sesudah itu kalau semua kurikulum, modul eh, dari prodi-prodi yang ada di kampus itu sudah pernah diinputkan ya,
dipaparkan kepada mesinnya ini, maka si mesin bisa bilang, oke, kamu punya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Setelah lulus kamu mau menjadi copywriter yang begini, 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 begitu ya, di bidang ini, begitu ya. Maka dia bisa memberikan saran semester 1 ambil mata kuliah apa, di prodi mana, dan seterusnya. Jadi apa yang berlaku untuk mahasiswa Riki bisa jadi tidak sama dengan mahasiswi Evi nantinya begitu. Tapi semuanya disarankan oleh mesin gitu ya. Nah, di sini terlihat ada yang bilang dosen wali sudah nggak kepakai gitu ya. Atau dosen wali fungsinya akan lebih dalam. Bukan lagi soal kamu cocok bidang ini, ambil ini gitu ya. Tapi lebih ke arah bisa berbicara secara personal tentang persoalan keluarganya si mahasiswa atau mahasiswi. Bisa begitu. Tapi ini adalah beberapa contoh ya Bapak Ibu kekuatannya. Nah, di tahun 2024, oh sorry, satu lagi layanan kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau foto-foto eh, cancer stage awal ya, cancer apapun stage awal itu kalau fotonya cukup banyak, lalu kemudian dipapar juga kepada mesin AI untuk menelaah ya hasil foto ronsen begitu, maka si AI bisa memberikan analisa ya berdasarkan yang dia sudah pelajari ya bahwa kalau hasil foto torak saya seperti ini maka dia bisa berkata 70% akan menjadi stage 1 cancer misalnya gitu. Karena logiknya adalah cancer itu kalau di tahap awal banyak yang bisa disembuhkan ya. Jadi ada manfaat-manfaatnya jelas Bapak Ibu. Daripada mengantungkan kepada memori seorang dokter, maka kenapa kita tidak memaparkannya kepada mesin dan mesin itu yang akan melakukan pattern ya, recognition lalu kemudian memberikan satu recommendation. Nah, terakhir kita tahu ada large language models ya yang akhirnya menjelma menjadi ChatGPT tadi. Mungkin data yang sekarang seringkali dikutip itu 800 juta orang per minggu itu login utilizing ChatGPT ya. Bahkan ada informasi yang mengatakan sejak ditemukannya kemampuan mengkartunkan foto asli, itu servernya ChatGPT katanya sampai meleleh ya, karena banyak yang senang. Jadi fotonya Pak Andreas, fotonya Buta Bita yang asli gitu, coba bikinkan kartunnya gitu. Nah kalau 800 juta orang sama-sama minta dibikinkan kartun gitu ya, nah itu bisa sampai servernya tidak kuat. Jadi ini sesuatu yang diam-diam tapi terus terpakai ya. Jadi ini adalah satu teknologi yang tidak bisa kita abaikan. Saya perdalam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu Facebook, tapi mungkin jarang yang tahu Face Plus Plus. Ini adalah satu platform AI yang dikembangkan oleh Tiongkok ya, China, dan salah satu investor utamanya yang Kai Fu Lee tadi ya. Jadi Kai Fu Lee itu bukan hanya seorang peneliti, tapi dia sekarang menjelma menjadi venture kapitalis ya. Banyak ratusan Bapak Ibu AI engineers itu didanai oleh Kai Fu Lee untuk membuat AI applications ya. Makanya sekarang eh, bisa saya pastikan China itu adalah front runner ya untuk perkembangan artificial intelligence. Nah, Face Plus Plus itu terkait dengan eh, pengenalan wajah, Bapak Ibu, ya. Jadi dia bisa mendeteksi, ya, mengenali dan menganalisa wajah manusia ya. Jadi kalau yang seperti wajah saya itu Ricky gitu ya. Tapi kalau yang lebih canggih lagi dia bisa bilang ini Ricky ini lagi keringetan karena sedang ceramah AI di depan orang-orang yang juga menggunakan AI misalnya gitu ya. Jadi dia bisa mengatakan nih dari kerutnya, dari apa namanya tatapan mata dan sebagainya gitu. Jadi bisa dianalisa. Ya, bahkan body language pun bisa dianalisa. Sama metodenya Bapak Ibu, mesin dipapar, dididik begitu ya. Kalau yang matanya hampir hilang itu cenderung ketawa begitu misalnya ya. Jadi kalau dia menganalisa hal yang lain itu dididik untuk bilang itu salah. Jadi ada yang namanya reinforcement begitu ya. Kalau benar ya diberikan satu sinyal bahwa itu benar. Nah, yang menarik dari Face Plus Plus Bapak Ibu ini dipakai di pendidikan ya.
Nah, ini pro kontra memang ya. Jadi Kai Fu Lee tadi menggunakan Face++ untuk menolong anak-anak yang ada di desa-desa terpencil di China, Bapak Ibu. Kenapa kok anak-anak ini perlu ditolong? Karena pendidikan mereka sangat terbelakang. Ya, China kelihatan maju, tapi kita tahu ya Bapak Ibu, 1,3 miliar manusia itu ada yang lagi terbelakang juga. Nah, ini ada satu desa namanya Tefeng, saya mungkin bacanya agak kurang tepat ya. Itu anak-anaknya ini kasihan karena banyak orang tuanya, bahkan kadang-kadang papa sama mama ya, jadi diasuh oleh neneknya saja, itu yang bekerja di kota. Nah, anak-anaknya tinggal di belakang, maksudnya di desa, tidak terbawa begitu, lalu pendidikannya terbelakang. Nah, si Kai Fu Lee membuat pendidikan mereka bisa lebih maju, bukan hanya dengan menggunakan Zoom ya. Ini menarik Bapak Ibu. Zoom-nya itu ditambah, makanya ada plus-plus ya. Jadi selain Zoom, yang ngajar anak-anak ini di layar ini, itu ada di mungkin Beijing, di kota-kota besar ya, Bu Evi. Tapi di live stream kan gitu. Ngajar bahasa Inggris, ngajar matematika, ngajar macam-macam begitu. Tapi Kai Fu Lee juga menyediakan tutor yang ada di sekitarnya anak-anak ini. Bukan hanya Zoom, tapi pakai Face++. Wajah anak-anak ini bisa dideteksi dan dianalisa. Apakah dia sedang konsentrasi, atau sedang distracted gitu ya, atau sedang fokus atau tidak gitu. Lalu dengan begitu terlihat grafiknya, terlihat seberapa jauh dia kemungkinan tidak menguasai materi ya kalau terdistraksi gitu. Maka tutornya bisa membantu. Jadi AI itu menolong. Iya. Ya, ini satu sisi-sisi positifnya ya Bapak Ibu, karena waktu kita bisa maju dulu ya untuk hal-hal yang lain. Nah, ini AI in Education. Nah, ini adalah satu research yang cukup populer dan terdepan. Itu dilakukan oleh Google DeepMind ya, atau Google ya. Sederhana Bapak Ibu, ini ada dua robot. Dua robot ini diprogram hanya satu hal ya, yaitu untuk cetak gol. Jadi dua robot ukurannya kelihatan ya Bapak Ibu. Lalu dia main di mini soccer field begitu. Lalu dua robot biru dan merah ya biasanya. Itu cuma di program satu, cetak gol ke lawanmu gitu ya. Nah tentu saja di awal diajari bagaimana berdiri, lari, kemudian menendang kalau jatuh bagaimana. Lalu setelah itu diberikan program cetak gol. Nah yang menarik adalah menurut eksperimen ini ya Bapak Ibu, robot yang diberikan pendidikan ini gitu itu tidak pernah diberitahu strateginya untuk cetak gol. Si peneliti klaim bahwa robot-robot ini berpikir sendiri. Dia bisa cetak gol dengan strateginya dia sendiri. Nah, kesimpulan dari penelitian inilah yang seringkali diangkat oleh eh, tokoh yang lain ya, namanya Jeffrey Hinton, ini asal UK. Tapi dia tuh mengatakan bahwa robot-robot ini bisa belajar sendiri gitu ya. Jadi ada software layers ya, lapisan-lapisan software yang di diprogramkan untuk setiap robot. Lalu setiap kali melakukan hal yang benar diberikan satu reinforcement. Ya. Jadi mereka melakukan trial and error, untuk yang salah tidak diberikan reinforcement, yang benar diberikan reinforcement. Nah, dengan bereksperimen seperti ini, akhirnya mereka bisa cetak gol. Ini tersedia semua di YouTube, Bapak Ibu. Silakan bisa dieksplor, pasti ada ya. Nah, akhirnya dikesimpulkan bahwa, wah, berarti kalau tidak ada yang ngajari, mereka bisa melakukan strategi sendiri. Berarti mereka belajar sendiri. Bukan hanya belajar sendiri, tetapi juga beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda. Ya. Bapak Ibu nanti kita akan sampai pada kesimpulan ya. Ada yang tetap berpikiran nggak mungkin AI itu lebih pinter dari manusia. Tapi ada yang bilang AI sudah jauh lebih pinter dari manusia. Nah, kelompok yang ketiga ini yang paling ekstrim, yaitu AI satu hari akan sadar seperti manusia. Kai Fu Lee itu masih dalam kelompok yang
dia akan tambah pinter tetapi tidak akan sadar seperti manusia. Tapi bapak yang satu ini, Jeffrey Hinton, yang sampai disebut sebagai the Godfather of AI. Jadi kalau Jeffrey, sorry, si siapa namanya McCarthy tadi itu yang menulis pertama kali, kalau Jeffrey Hinton ini dia melakukan penelitian juga ya. Nah, dia mengatakan bahwa satu hari AI itu akan sadar. Semua yang hari ini kita katakan, belum mampu, belum bisa merasakan, belum bisa berempati, belum bisa memberikan satu perlakuan seperti manusia. Bagi Hinton, itu karena kita belum memasok dia dengan data yang cukup. Nah, dengan keyakinan ini, semakin kita pinterkan dia dan semakin kita papar dengan data yang cukup, maka semakin pintar pula dia untuk memenuhi apa-apa yang kita hari ini katakan dia belum bisa. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kita mulai harus betul-betul balik kepada firman Tuhan. Ya, sejauh mana manusia itu bisa menciptakan sesuatu yang bisa sadar, aware dari dirinya sendiri. Ya, itu nanti larinya ke sana ya. Jadi belajar berbagi pengetahuan secara kolektif dapat melampaui kapasitas otak manusia dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita mendefinisikan kepintaran gitu ya, nanti saya juga akan tegaskan di salah satu slide sebagai kemampuan untuk berhitung secara akurat. Bapak Ibu, jangankan dengan Excel ya. Jangankan dengan AI ya. Dengan Excel aja kita kalah. Ya. Eh, Kemampuan untuk mengingat. Ya, kita kalah sama Google gitu. Ya. Jadi di sini kita diajak untuk berpikir sebagai Christian leaders atau Christian in general ya. Sebetulnya I itu apa? Intelligence itu apa? Saya lihat ada peluang yang bagus sekali Bapak Ibu, bahwa hari ini semakin jelaslah bahwa pinter itu bukan sekedar bisa ngitung lebih akurat, bisa mengingat, bisa tahu pattern gitu. Ya, dan itulah yang nanti kita akan gali bahwa di dalam Alkitab yang namanya berhikmat atau berintelijen itu yang seperti apa. Ini menjadi satu tantangan buat setiap kita ya untuk akhirnya membagikan kepada orang lain, mengingatkan mereka bahwa what is intelligent actually gitu. Jadi kemampuan belajar mandiri ada, eh, maka kemungkinan bisa memiliki kesadaran. Ini Jeffrey Hinton ya Bapak Ibu, silakan nanti dieksplor lebih jauh. Nah, perkembangan terbaru ya Bapak Ibu yang sekarang sedang terus dinyatakan itu adalah eh, mulai tergarapnya yang namanya AI agents. Ya. Jadi pribadi yang dibuat berbasiskan AI. Cuman mungkin ya, karena keterbatasan physical development, AI agentnya ini masih bersifat maya. Jadi kalau kita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, Bu Evi ya, karena nggak tahu lagi suntuk atau lagi kepingin ngobrol tapi yang diajak ngobrol nggak ada, tiba-tiba kita connect ke ChatGPT, Microsoft Copilot gitu. Bro, apa kabarmu gitu ya? Ini saya pakai kata bro ya, Bapak Ibu mau ganti sis, mau ganti yang lain silakan. Itu tanpa sadar kita sedang menggunakan yang namanya AI agent. Ya. Dan AI agent itu semakin sering kita ajak omong, dia semakin mengenal kita, Bapak. Ya. Nah, berarti tambah lama tambah ada pengganti, gitu ya. Dulunya perlu orang, sekarang hanya cukup AI. Sementara ini masih berupa memasok informasi, memasok data, memberi pendapat. Tambah lama Bapak Ibu, yang mungkin sudah muncul di film-film sci-fi ya, akan menjadi humanoid AI. Meskipun menurut saya masih cukup lama, tapi mohon maaf saya tidak bisa memberitahu berapa lama lagi gitu ya. Jadi kalau konselor yang berbasis online begitu, pakai chat, itu sudah tidak lagi aneh. Tetapi konselor yang muncul dengan wajah betul seperti manusia itu kayaknya masih lama ya. Karena butuh berbagai macam physical development yang tadi saya katakan.
Tapi yang perlu kita lihat itu malah fiturnya sudah ada, Bapak Ibu. Jadi AI agent itu biasanya otonom. Dia bisa bergerak tanpa intervensi ya, dari manusia, sangat kaku, pokoknya dia goal oriented gitu ya, tapi bisa beradaptasi dan bisa mengumpulkan data dari sekitarnya. Ya, ini yang lagi berkembang ya sekarang ya. Jadi AI ini kalau hari ini sudah membuat kita melongo-melongo, Bapak Ibu, itu banyak yang bilang ini masih versi yang belum pinter. Lalu bercandaannya biasanya Bu Evi, oh ya kamu versi yang 2 juta atau $20 per bulan gitu ya. Kalau ChatGPT katanya kalau bayar lebih pinter gitu. Yang lebih pinter pun masih dianggap ini masih early stage Bapak Ibu. Ya. Dan ironisnya Bapak Ibu, yang membuat dia pinter ya kita yang bayar $20 ini. Karena semakin banyak ditanya, semakin banyak dituntut menganalisa, semakin dibenarkan dia semakin pintar. Ya. Oke ya Bapak Ibu ya, ini satu perkembangan terbaru. Saya harap kita bisa mengeksplor lebih jauh. Nah, ini risiko-risiko utama. Mohon maaf warnanya agak eh, apa norak begitu ya. Saya senang main warna merah, kuning, hijau di langit yang biru Bapak Ibu karena ingat lagu Pelangi-Pelangi ya. Nah, yang pertama ya Bapak Ibu, AI itu bisa menimbulkan disinformasi dan manipulasi ya. Jadi kita bisa bikin video ya, dua tokoh yang tidak pernah berantem kita buat berantem itu bisa hari ini. Tapi so far cukup banyak yang sudah cepat sekali mendeteksi, oh ini deepfake. Ya, tidak ada apa namanya eh, keasliannya masih diragukan begitu ya. Jadi disinformasi dan manipulasi itu jelas. Jadi kalau tadi ada pemanfaatan pendidikan. Terus yang kedua yang seringkali menjadi fokus kita ya adalah job displacement, pergantian atau penggantian pekerjaan. Makanya sudah mulai muncul ya Bapak Ibu. 20 pekerjaan yang tidak akan ada lagi begitu ya. Ini mulai terus digalakkan, dibuat ya. Dulu pertama kali cuman oh penulis. Karena sekarang menulis tinggal ini minta aja dia yang menuliskan gitu. Kalau desain belum bisa. Oh keluar ya, desain bisa, membuat lagu bisa ya. Jadi banyak yang mengatakan job displacement ya. Perubahan pekerjaan bahkan sampai pergantian pekerjaan. Kemarin di kelas Digital Leadership saya sedang membahas AI, Bapak Ibu. Saya katakan bayangkan kalau satu hari Petra investasi untuk mesin. Lalu semua data tentang Ricky dan semua dialog saya dengan mahasiswa itu dipasok ke mesin itu gitu. Akan sangat mengerikan Bu Evi kalau mahasiswa lebih senang berdialog dengan Ricky.ai ketimbang Ricky gitu ya. Karena Ricky.ai mungkin nggak pernah capek, nggak ada moodnya ya, semua akan selalu ini. Bayangkan loh Bapak Ibu, Pendeta Andreas Suliono gitu ya. Pak, yang menjadi konselornya jemaat itu yang Andreas.ai-nya gitu ya. Tapi sejauh mana hal itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya, ini dua dua ini ya. Selain saya ada 5 ya Bapak Ibu. Terus resiko eksistensial itu maksudnya adalah si AI ini bisa mengancam keberadaan kita karena mereka bisa mikir sendiri kan ya Bapak Ibu. Dan sampai titik tertentu mereka mungkin bisa pura-pura taat sama kita. Ini kalau ngikuti pemikirannya yang Hinton tadi ya. Ini saya belum cek kebenarannya ya Bapak Ibu, tapi ada satu isu yang bolak-balik apa antara ditutupi tapi juga dinyatakan ya. Di tahun 80-an, jadi bukan hal baru. Ketika komputer sudah bisa dibuat voice recognition-nya ya, itu ada dua AI disuruh ngobrol, Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika mereka ngobrol, manusia sedang mengeksperimen mereka ya. Ini konon kabarnya ya Bapak Ibu. Silakan dieksplor. Saya tidak berani mengatakan itu pasti. Ketika pertama kali mereka ngobrol, jadi AI A ngomong sesuatu, dijawab AI B, dijawab lagi, dialog, dialog di dalam bahasa Inggris. Konon kabarnya sampai titik tertentu, karena sadar mereka diawasi, mereka ngomong dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti manusia.
Berarti tahun 80 itu sudah mulai ada satu kecurigaan. Mesin-mesin ini bisa ngeh kalau mereka sedang diteliti. Ya, nah itu yang namanya risiko eksistensial. Terus di China bagus kalau untuk pendidikan ya, membantu siswa konsentrasi. Tapi ternyata juga dipakai untuk surveillance, artinya menangkap pergerakan masyarakat. Nah, katanya sampai ke arah mereka-mereka yang memusuhi pemerintah gitu ya. Sehingga pergerakannya masyarakatnya kehilangan privasi dan seterusnya. Ya. Terus yang kelima sudah mulai ya di Jepang, mungkin China ya Bapak Ibu, muda-mudi merasa lebih enak punya pacar AI Bapak Ibu. Karena kalau pacar AI nggak pernah minta nonton bioskop gitu ya. Kalau makan tidak pernah nuntut gitu. Lalu eh, sekali lagi sama ya, kapanpun akan selalu menjawab dengan ramah dan tidak pernah lelah gitu. Tapi eh, apakah itu betul-betul menjawab ya? Saya pernah lihat dokumenter ya, Bu Evi. Seorang eksekutif di China, mamanya sudah meninggal, mamanya di AI kan, belum bisa dalam bentuk robot, tapi tab, jadi kayak iPad atau tab tertentu ya, itu dibuat seperti eh, kalau waktu statis ya wajah mamanya begitu. Tapi ketika sudah dipasok dengan berbagai macam chat conversation yang pernah anak dan mama ini lakukan, maka si tab yang ada wajah mamanya itu bisa menyapa. Halo, sudah makan belum? Gitu ya. Seakan-akan mamanya masih ada. Nah, ini juga sudah kontroversi ya Bapak Ibu. Ada yang bilang kalau orang sudah tidak ada ya kita memang patut sedih, tapi kita juga harus move on ya, bahkan move up kan gitu. Tapi akhirnya yang kelima ini menjadi satu isu juga. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu selain kelemahan-kelemahannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. Bapak Ibu, perlu saya sharekan ya. Perkembangan teknologi itu bukan hanya kali ini saja. Ya. Dan setiap kali ada teknologi yang revolusioner, isu-isu yang tadi saya katakan lima hal itu ya, terutama ya, yang job displacement ya, pengangguran karena perkembangan teknologi, itu bukan hanya hari ini. Ya. Pada saat revolusi industri, kita-kita yang biasanya bekerja pakai otot, tiba-tiba harus pakai mesin gitu. Kalau nggak mampu memakai mesin, ya kita akan di layoff gitu ya. Nah, jadi saya mau katakan ada hal yang sifatnya itu everlasting. Nah, kalau sudah begitu, kita juga harus melihat Christian leadership itu selalu about what gitu ya. Era apapun. Saya mencoba mendefinisikan, Bapak Ibu silakan menambahkan, mengoreksi juga tidak apa-apa ya. Saya katakan zaman apapun, zaman AI, zaman Google, zaman nanti ke depan ada mungkin teleportation kalau ada gitu ya. Eh, Manusia itu tetap butuh dipengaruhi untuk mengetahui siapa dirinya, panggilan hidup mereka, dan pertumbuhan hidupnya ke arah Kristus. Jadi tidak akan pernah ada masa di mana manusia itu tidak membutuhkan our Christ gitu ya. Karena dia lahir di dalam natur yang berdosa, selalu diganggu untuk akhirnya satu hari dia menyatakan bahwa I need Christ sebagai my savior gitu. Ya, nanti akan lebih lebih dalam kita lihat secara lebih jauh ya. Termasuk juga menyadari makna hidup. Nah, kita ini memiliki makna tertinggi ketika kita menjalankan apa yang pencipta kita mau kita jalankan. Ya. Jadi pencipta ketika mencipta kita pasti punya tujuan ya Bapak Ibu. Nah, hal seperti ini harus kita pegang sebagai kebutuhan kekal meskipun kadang-kadang pengikut kita baik yang sudah ada di gereja maupun yang di luar ya itu tidak menunjukkan mereka sepertinya butuh. Ya. Nah, terus saya tegaskan juga, tidak perlu juga orang Kristen itu punya jabatan. Setiap kita yang sudah di dalam Kristus, kita adalah pemimpin. Ya, sekali lagi, bertugas mempengaruhi followers untuk paham identitas mereka, panggilan hidup mereka, dan bertumbuh ke arah Kristus. Nah, ini kalau kita jadikan patokan, maka akhirnya kita bisa dengan tegas mengatakan, kalau gitu saya harus
pahami kebutuhan follower saya yang kebetulan sekarang sama-sama di era AI ini, gitu ya. Di yang pertama, seperti yang tadi saya katakan ya, apapun zamannya, termasuk era AI, kita harus paham kebutuhan esensial, utama dari pengikut kita atau followers kita ya, dalam era apapun. Terus yang kedua, khusus untuk AI, saya percaya Bapak Ibu, kita harus memberikan pencerahan tentang apa sih intelligence itu. Ya, apa sih yang dikatakan dengan kecerdasan itu, ya, kepintaran itu, ya, sehingga kita bisa meletakkan AI pada porsinya. Terus yang kedua, yang ketiga, jelas ya Bapak Ibu, karena tadi ada 5 pengganggu tadi ya, atau 5 dampak, maka kita di era AI ini terpanggil untuk menolong followers kita hidup di dalam risiko terkait dengan adanya AI tadi gitu ya. Ya. Nah, ketika kita menolong, menarik Bapak Ibu, kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu kita. Ya. Jadi, setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, setelah kita letakkan dengan benar apa itu intelligence gitu ya, maka barulah kita bisa memberikan satu eh, komitmen yang kuat gitu ya, supaya mereka punya komitmen yang kuat. Bagaimana menolong pengikut mereka atau menolong diri mereka sendiri dengan bantuan AI. Saya kasih ini ya Bapak Ibu, bantuan ya, jadi bukan digantikan. Oke. Jadi in short, ada everlasting problems, dosa, tidak tahu makna hidup, ya, menukar nyawa dengan harta. Ini masalah tetap ada gitu ya. Alkitab jelas berkatakan ya, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia tapi kehilangan nyawanya. Ini sampai sekarang masih sama gitu ya. Dalam tanda kutip kebodohan mereka yang belum di dalam Tuhan. Lalu apa itu intelligence? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian kita ajak mereka untuk berkomitmen melayani dengan bantuan AI. Nah, dalam sebuah talk, seminar bisa dikatakan ya, Bapak Ibu yang senang bermain YouTube mungkin tahu TED Talk ya, TED Talk. TED itu Technology, Entertainment, and Design ya. Ini sangat populer di YouTube Bapak Ibu karena eh, mereka-mereka yang inovatif, mereka-mereka yang sangat eh, berkontribusi di masyarakat itu diminta dalam waktu singkat membuat presentasi yang sangat mengesankan gitu ya. Nah, satu hari seorang Billy Graham ya, almarhum tentu saja Bapak Ibu, pada saat itu tahun 98 ya. Jadi beliau berusia 80 tahun itu diundang oleh TED untuk memberikan eh, paparannya dia. Nah, dia dengan polos, dengan rendah hati dia katakan, saya ini hamba Tuhan. Kok tiba-tiba diminta bicara di event terkait teknologi gitu ya. Tapi disitulah ya puji Tuhan, hamba Tuhan ini eh, memakai platform itu Bapak Ibu untuk mengatakan dengan sangat humble, saya kagum dengan perkembangan teknologi yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Wah, luar biasa. Tapi izinkan saya berbagi bahwa teknologi ini tidak akan mampu menjawab 3 persoalan besar manusia, Bapak Ibu. Nah, ini mesti kita pegang ya, Bapak Ibu. Nah, dia sebutkan 3 hal ya. Yang pertama adalah the problem of evil. Bahkan ada yang bilang dengan adanya teknologi, manusia yang jahat semakin jahat gitu ya. The problem of evil. Kami di Surabaya, Bu Evi, ini bukan bukan saya menghina kota saya sendiri ya. Tapi salah satu yang kami sangat prihatin itu adalah tentang kecurian motor, Bu. 20 tahun yang lalu tidak ada CCTV. Jarang ada CCTV. Sekarang banyak CCTV. CCTV tidak pernah membuat maling itu menjadi tidak mau mencuri ya. Tapi membuktikan kepada kita, Surabaya ini katanya per hari ada 3 sampai 5 laporan kehilangan motor, Bapak. Ya, jadi tambah maju, tapi problem of evil masih ada di situ ya. Nah, disitulah Billy Graham berkata, why we need Christ. Karena dia mengubah dari dalam. Ya. Untuk AI, Bapak Ibu, kami di Petra pernah kedatangan Profesor Eko Indrajit. Dia mengatakan sederhana sekali.
Dosen yang malas akan semakin malas karena AI. Dosen yang rajin, kerajinannya akan semakin menjadi-jadi karena AI gitu ya. Jadi the problem of evil itu akan bermasalah ya. Apakah di Petra mahasiswa boleh pakai AI? Kita katakan Bapak Ibu bukan boleh tidak boleh ya. Mau tidak boleh pun mereka pakai gitu. Tapi disitulah kami dosen-dosen mengingatkan mereka, kamu bisa menjadi sangat tidak bertanggung jawab atau kamu bisa menjadi sangat bertanggung jawab dengan AI gitu. Jadi jangan pernah berharap teknologi itu bisa memecahkan persoalan kejahatan yang dikatakan oleh Billy Graham ya. Terus yang kedua, ini menarik Bapak Ibu, problem of suffering ya. Di semua pencipta teknologi klaim dengan teknologi hidup akan lebih tidak menderita. Sekarang kalau boleh jujur ya Bapak Ibu, coba diteliti kualitas tidurnya jemaatnya Bapak Ibu. Dengan era sosial media ini ya, berapa banyak jemaat Bapak Ibu yang sebelum tidur harus swiping dulu ya, melihat handphone terus sampai malam, sampai tidur gitu ya. Akhirnya kualitas tidurnya tidak bagus, matanya semakin buram ya. Kalau matanya tidak sepet, tidak bisa tidur gitu. Padahal teknologi itu maunya cuma membuat kita lebih terhubung. Jadi semakin ada teknologi bukan semakin tidak ada penderitaan gitu ya. Semua klaim dengan teknologi akan lebih nyaman, lebih mudah, lebih cepat. Nah, sekarang ternyata kita juga akan eh, masih harus berhadapan dengan suffering. Ya. Dan disinilah Billy Graham mengingatkan lagi Kristus memberikan penghiburan dan makna atas penderitaan. Jadi setiap kali kita bertemu dengan orang yang terlalu quote unquote ya Bapak Ibu mendewakan teknologi, mari ajak dia mendarat ke bumi gitu ya. Bahwa ada problem kejahatan, ada problem penderitaan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dan ini telak sekali ya, di Graham mengatakan the problem of death atau kematian ya. Sains dan teknologi tidak bisa menghentikannya. Jadi kita berhadapan dengan tiga persoalan utama yang kita percaya ya Bapak Ibu, sesuai firman Tuhan, sampai kapanpun tidak pernah bisa dijawab oleh usaha manusia ya. Ini hanya bisa karena anugerah Tuhan di dalam Jesus Christ. Jadi kalau kita punya pegangan-pegangan seperti ini, kita letakkan AI sebagai alat bantu kita. Kalau dia hanya membantu kita supaya kerjaan kita lebih cepat, kita tidak boleh pernah puas hanya karena pekerjaan kita lebih cepat. Tetapi kita harus kejar sampai seberapa jauh pengikut kita, jemaat kita, itu kita menangkan dari problem of evil, problem of suffering, dan problem of death. Ingat yang kedua ya Bapak Ibu, problem of suffering bukan berarti percaya Kristus tidak ada penderitaan. Tetapi percaya Kristus itu membuat kita bisa menjalani dan bersikap dengan tepat ketika harus melalui suffering. Ya, ini kiranya menolong kita ya Bapak Ibu untuk lebih paham. Nah, sekarang patokannya ya, intelijen itu apa Bapak Ibu? Sekali lagi ya Bapak Ibu, apa sih pinter itu? Sebelum ada era AI, Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian ya, mungkin zaman kita masih di Orde Baru, mungkin Pak Andreas, ya ini saya juga ya termasuk ya Pak. Pinter itu kalau bisa menghafal nama menteri ya Pak ya. Siapa Menteri Pendidikan Nasional? Ya. Lalu ada soal-soal yang hari Senin anak-anak A upacara, B apa piket, C. Jadi pinter itu bisa menghafal. Penelitian pendidikan mengatakan menghafal itu hanyalah lower order thinking skill ya. Jadi keterampilan berpikir yang kelas rendah. Maka di sini kita diajak Bapak Ibu untuk melihat lagi sebetulnya pintar itu apa. Nah, saya tidak mau terjebak dengan teknologi atau apalagi AI yang bisa memberikan berpikir terstruktur. Karena bagi saya pintar itu juga tergantung motivasimu pintar itu apa. Dampak samping dari kamu pintar itu apa? Pintar itu untuk apa? Pintar yang sejati itu apa?
Nah, kalau kita kembalikan ke sini, maka AI pun itu bisa kita katakan dengan segala hormat sebetulnya tidak pintar-pintar amat gitu ya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi gambar yang di sebelah kanan ini saya mau tunjukkan awal mula struktur kita di hadapan Tuhan ya. Jadi ada Adam dan Hawa, mereka diciptakan di bawah Allah jelas ya. Tapi mereka diciptakan di atas alam, di bawah Allah, buka mulut Allah, di atas alam. Ya. Dan di dalam Kejadian itu jelas dikatakan alam itu untuk manusia, tapi manusia itu untuk Allah. Jadi kalau struktur ini kita eh, tegaskan ya dan kita komitmen kepadanya sama Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menguasai AI? Kalau AI kita letakkan di bawah kita kita letakkan di bawah Allah. Sehingga kita pakai AI, tapi selalu untuk memuliakan Allah. Nah, kapan kita menjadi kacau balau ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gitu ya. Nah, ketika jatuh dalam dosa, mereka putar diri sehingga alam di atas, Allah jadi di bawah. Sekali lagi Bapak Ibu, manusia tidak bisa tarik ya, tidak bisa memindahkan posisinya. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka putar dirinya. Jadi yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Maka alam di atas Allah sepertinya begitu ya. Nah, akhirnya juga sama ya. Kita pakai AI supaya kita tidak perlu ada Allah. Ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, doa sama Allah belum dijawab loh. Coba ngobrol sama AI, pasti dijawab loh. Tapi AI bukan Allah. Ya, ini penting ya Bapak Ibu. Nah, ini saya tegaskan di dalam slide berikutnya. Nanti bisa dibaca lebih jauh ya supaya waktu kita bisa untuk dialog. Tapi tiga ini yang biasanya membuat kita bisa membedakan antara intelijen yang berdasarkan imago Dei, peta dan teladan Allah, dan peta dan teladan manusia, begitu ya, atau AI gitu. AI sendiri pun akan mengakui dia tidak bisa gitu ya, seperti manusia yang punya kecerdasan. Bapak Ibu, saya pakai ini saya tidak baca ya, Bapak Ibu silakan foto baca sendiri, tapi saya pakai ilustrasi. Seorang anak yang belajar karena cinta sama mamanya bisa jadi kalah cerdas dalam tanda kutip ya, kalah pintar dibandingkan dengan mesin yang belajar. Tapi belajar karena cinta mama dan belajar karena diprogram untuk belajar itu kualitatif difference. Ini mesti kita pahami. Jadi manusia yang berelasi dengan Tuhan, yang berpikir dengan berelasi dengan Tuhan, tidak sama dengan alat yang berpikir tanpa berelasi dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa kalah akurat, kita bisa kalah cepat menghitung, kita bisa kalah indah menulis. Tetapi yang kita lakukan kalau itu dari hati kita, kualitasnya berbeda. Bedanya di mana Pak Riki? Yang dari manusia yang dipakai oleh Tuhan itu bisa memenangkan manusia lain yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, ini kualitatif difference ya Bapak Ibu. Jadi seorang anak yang studi karena cinta Tuhan, cinta papa mamanya, itu bisa menggerakkan Tuhan pakai ya, menggerakkan orang lain yang tidak mau kenal Tuhan. Bukankah itu kembali lagi ke sini Bapak Ibu? Kembali lagi ke sini ya. Nah, apa artinya semua pekerjaan beres tapi manusianya semakin tidak perlu Tuhan. Buang Tuhan. Ya, ini menjadi satu poin penting sekali ya. Jadi intelijensinya manusia di dalam segala imperfectionnya itu kalau di dalam relasi dengan Tuhan dipakai oleh Tuhan akan menjadi intelligence yang menghasilkan jiwa yang kekal bagi Tuhan. Ya, jadi silakan dilihat ya Bapak Ibu ya perbedaan-perbedaan ini. Nah, ini eh, poin paling akhir terkait dengan bagaimana kita berperan secara real ya. Bapak Ibu, ini Profesor Judy Wiseman dari London School of Economics. Saya jujur tidak tahu apakah she's a Christian or not, tapi dia adalah salah satu orang yang mencoba menyeimbangi ya, atau mengimbangi pemikiran bahwa pekerjaan akan diganti, semua akan pakai AI gitu ya. Jadi dia terus mengatakan pekerjaan itu tidak sama dengan tugas. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ya, a job is not a task.
task itu cuma sepotong. Kalau job itu ada relationship. Kalau job itu ada networking. Kalau job itu ada empati. Kalau job itu ada relationship. Ya, bukan hanya sekedar potongan pekerjaan yang selesai. Maksudnya dia begitu. Saya tambahkan ya Bapak Ibu, pekerjaan itu juga adalah our responsibility before God. Jadi bukan sekedar saya mau berelasi dengan manusianya, tetapi saya bertanggung jawab pada pencipta saya ketika saya melayani orang yang terkait dengan pekerjaan saya. Jadi saya jadi dosen, bukan sekedar, oh kalau pakai AI saya tidak berelasi. Oh enggak, saya berelasi dengan orang yang saya layani, saya gunakan AI, tapi tidak menghapus relasi saya karena saya sedang bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada saya. Ya, ini perlu kita tekankan, Bapak Ibu. Ya. Jadi, mengapa kita berdoa sebelum pelayanan? Mengapa kita eh, meminta pertolongan dari Tuhan sebelum kita bekerja? Karena kita tahu yang memberi kita pekerjaan adalah Tuhan yang sudah panggil, dan kita mau Dia pakai pekerjaan ini untuk yang Dia mau. Sehingga tidak sekedar eh, tidak setuju karena pekerjaan itu bukan hanya sekedar tas begitu ya. Jadi saya naikkan levelnya. Tapi dua slide belakangan ya, yang pertama ini, yang kedua, yang ini, itu sebenarnya simple Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa prediksi terakhir pun manusia yang saya tidak tahu seberapa Kristen mereka ketika membuat prediksi ini gitu ya. Mereka katakan bahwa teknologi itu hanya seperempat dari skills yang lain gitu ya, yang diperlukan untuk kita bisa survive di masa yang akan datang. Jadi ada yang namanya analytical, creative thinking, itu terkelompok menjadi yang namanya cognitive skills ya, kemampuan berpikir. Terus lihat Bapak Ibu, memang nomor tiga itu AI dan big data. Betul, AI dan big data. Itu termasuk technological skills. Thank you, saya diberi tanda. Ada leadership and social influence. Itu juga diperlukan. Ya. Nah, nomor lima, nomor enam, nomor sembilan. Itu sangat terkait dengan yang namanya self-efficacy. Gitu ya, manusianya sendiri. Nah, buat kita yang sudah percaya kepada Tuhan, nggak bisa ya manusianya sendiri ya, karena kita dicipta untuk berelasi dengan Tuhan. Jadi kerohanian itu menjadi sangat-sangat penting sekali. Era AI, Bapak Ibu, membutuhkan pekerja yang jujur. Sejauh mana kita bisa berkata, saya yang bagian ini, saya jujur, saya gali dengan AI. Ini cara kerja saya. Tapi saya punya patokan sebelum sebuah tulisan saya sajikan kepada mahasiswa saya. Saya pastikan intelijen saya adalah yang terakhir membaca tulisan itu. Ya. Jadi disinilah kita menjadi penguasa alam. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Allah, Adam dan Hawa, alam, termasuk teknologi. Jadi hari ini kalau saya minta mahasiswa menggunakan AI, saya mau tahu prommu apa, koreksi yang kamu berikan apa, pre-knowledge-mu apa, sehingga saya bisa melihat dialah yang menjadi tuan atas AI ini. Dan saya sangat marah dan kecewa kalau mahasiswa itu tidak tanggung jawab, tinggal 3 jam, suruh AI bikin, kelihatan sekali bahasanya terlalu bagus. Maka saya bisa bilang coret, marah saya, karena dia sedang membodohi dirinya sendiri. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, ini top skills ya. Jadi saya tutup dengan 4 prinsip supaya nanti kita bisa berinteraksi. Apapun eranya, termasuk AI, mari fokus pada panggilan Allah, ya, dan pergunakan AI sebagai alat untuk menjalankan panggilan itu. Bapak Ibu ada yang jadi hamba Tuhan, saya jadi dosen, Bu Evi di Parachurch mungkin begitu ya. Semua punya panggilannya. Mari tetap fokus. Hidup ini cuma sementara, kita fokus kepada yang Allah suruh. That's it. Nah, hari ini ada AI, boleh kita pakai untuk tetap fokus kepada itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu, sejauh ini ya, berelasi dengan tulus itu tidak tergantikan. Jadi kalau kita percaya dengan kalimatnya firman Tuhan ya, Amsal 27:17 itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bapak Ibu, sampai kapanpun interaksi yang bukan dengan manusia itu akan kalah gitu ya.
dengan manusia. Bukan karena manusianya, karena Allah berkenan memakai interaksi antara manusia dengan manusia. Jadi kita harus berelasi dengan pengikut. Servant leadership. Memahami, memenuhi kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Pertobatan, tahu panggilan, dan pertumbuhan. Berelasi dengan mereka. Setulus-tulusnya. Kadang kita juga capek, ya enggak apa-apa gitu ya. Kita menyatakan bahwa kita ada kelemahan-kelemahannya. Terus yang ketiga, ini penting Bapak Ibu. Ini yang mungkin sering kita lupakan ya, dan memang lebih sulit hari ini sepertinya, yaitu jaga kekudusan ya Bapak Ibu. Karena salah satu yang membuat kita eh, boleh dipakai Tuhan, ya, seturut dengan anugerahnya Dia adalah ketika kita sendiri jaga hati, jaga mata ya, di era yang sangat memuaskan mata, memuaskan telinga kita ini gitu. Karena tanpa jaga kekudusan, relasi kita itu hanya akan superficial gitu ya. Dan apalagi kita kalau tahu followers kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita tidak punya semacam basis untuk menegur ya. Bukan untuk menghakimi, tapi menegur, memberikan satu judgement supaya mereka bertobat gitu ya. Jadi jaga kekudusan. Sampai kapanpun Bapak Ibu, era apapun, manusia butuh kekudusan, manusia butuh pertobatan ya. Terus yang keempat, itu yang saya lakukan hari ini ya, berkolaborasi dengan Sabda, berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ya opo ini gini ya, karena satu hari pekerjaan jemaatnya Bapak Ibu akan tergantikan gitu. No, ini enggak perlu lagi gitu. Bagaimana kita mengantisipasi sama-sama, meletakkan dia pada tempatnya dan memastikan ya, jangan sampai ya Bapak Ibu, pekerjaannya menjadi semakin efisien, tapi pekerjanya semakin tidak diperlukan. Wah ini menarik Bapak Ibu. Pekerjaannya semakin efisien, sampai akhirnya pekerjanya tidak perlu ada. Nah, itu bagi saya adalah karena kita tidak melakukan adaptasi sehubungan dengan AI ini. Balik lagi, dorong jemaat untuk mengejar keterampilan ini. Ya. Dorong jemaat untuk paham bagaimana membuat pekerjaannya dia itu irreplaceable, tidak bisa diganti. Karena ada empati di situ, ada relasi di situ, ya, ada mengajak dia mengejar kekudusan di situ. Ini kalau Wiseman dia hanya ke arah sekuler gitu ya. Saya tarik sampai ke arah yang sifatnya spiritual. Terima kasih Bapak Ibu sudah sangat sabar mendengarkan. Mari kita berdiskusi. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya kembalikan ke Bu Evi sebagai moderator. Terima kasih.